pengacau itu menyebut namaku. Betul, Nini. Di kerajaan Kalinggapura, sedang ada pertarungan antara orang-orang yang entah berada di sana, dan akhirnya sang Dewi Tantri juga terkaget-kaget dan melawan akan mereka, sehingga pada akhirnya Dewi Tantri pun merasa kaget setelah bertemu dengan pemimpinnya yang mana itu berasal dari pulau yang bernama Pulau Momongan dan menghentikan pertarungan tersebut dan menyambut kedatangan mereka dan mempersilahkan akan masuk akan tetapi, sang pimpinannya menyuruh anak buahnya untuk mengganti kerusakan yang telah dirugikan dalam pertarungan tersebut. Paman! Tantri. Paman! Paman! Tantri. Paman! Kakang, ini Paman Brewok, anak buah kakek Kalapati dari Pulau Momongan. Paman? Paman? Iya. Tuan Penggawa, orang ini bukan orang jahat. Dia paman saya dari Pulau Momongan. Iya. Dia kasar, Nini. Bertanya sama orang membentak-bentak. Maafkan mereka. Kebiasaan di pulau terpencil membuat mereka tidak kenal tata krama. Ini Paman Brewok. Walaupun orang lain, tapi sudah saya anggap sebagai paman sendiri. Oh ya, Paman. Dari mana Paman tahu saya ada di sini? Aku mampir ke Padepokan Sugalu. Oh. Hai anak-anak, bantu para penduduk. Kalau ada yang pecah, diganti. Terima kasih, Paman. Tuan Penggawa, tolong bantu mereka ya. Baik, Nini. Setelah menghadap Bre Isdayu, Nyai Dewi Sintawati memberitahu kemungkinan kamu ada di sini. Aku kangen sekali sama Paman, sama kakek, dan semua orang-orang yang ada di Pulau Momongan. Oh ya, Paman, bagaimana kabar kakek? Tantri, kamu pasti sudah kangen sama kepiting rebus ya? Sama ikan panggang baronang. Pepes teri, nasi liwet pakai air kelapa. Kemudian, sang Aditya bertanya ia baru mendengar Pulau Momongan kepada sang Tantri. Ia menceritakan tentang Pulau Momongan, yang mana pulau itu adalah pulau tempat orang-orang yang dipenjarakan dan akhirnya, apabila ia bertahan maka akan hidup dan apabila tidak maka ia akan mati, di pulau itu, sehingga kita diperlihatkan akan ayahnya yang menceritakan tentang Dewi Tantri. Ia akan setia kepada mendiang istrinya oleh karenanya, dirinya belum mau untuk kawin dan akan setia sampai mati terhadap anaknya. Sesungguhnya sang mertuanya itulah yang tidak suka kepada dirinya. Oleh karenanya ia berkelana ke suatu tempat pulau terpencil di ujung Jawa. Ia menceritakan kisahnya kepada orang Pulau Momongan itu sendiri, kata sang ayah Dewi Tantri. Terima kenyataan bahwa istriku Kumari Dewi meninggal karena sakit. Bukan Romo Kalapati saja yang mencintai dia. Aku lebih dari itu. Bahkan sampai sekarang aku tidak berniat untuk mempunyai istri maupun kekasih. Walaupun saat itu umur saya masih muda. Saat ini satu-satunya yang membahagiakan hidup saya adalah bertemu dengan anak saya, Kalyana Tantri. Titisan saya. Sebenarnya, Ki Demang menyadari kematian Nyai Kumari Dewi sudah kehendak Hyang Widi. Kenapa beliau mengusir Tuan? Saya kira
Ki Demang ingin menjadikan Kalyana Tantri sebagai pengganti putrinya. Kamu tidak bohong. Kamu tidak bohong. Romo Kalapati sakit keras. Betul, Tuan. Sudah hampir 1 sasi tergolek di ambennya. Beliau selalu menyebut nama Nini Tantri. Beliau bilang, mau mewariskan peta harta karun yang ada di Pulau Hantu. Itu kenapa kami disuruh mencari Tantri sampai ketemu. Paman? Bopo? Makanan sudah siap. Oh. Mari. Ayo. Mari. Ayo. Kemudian kita diperlihatkan kepada hamparan sawah yang luas. Di sana juga kita diperlihatkan Suliwa dan Galuh Parwati yang menjadi anjing, yang mana ia kelaparan dan dengan manjanya, ia juga menginginkan makanan manusia. Padahal ia adalah anjing, ia mau bagaimana lagi karena dulunya ia adalah seorang manusia yang kini berubah wujudnya disihir menjadi anjing. Iya, Galuh. Saya juga lapar. Tidak tahu aturan. Tegur orang itu, Ki. Ini tempat makan manusia, bukan untuk binatang. Baik, Den. Nanti saya tegur, Den. Sekarang! Iya, Den. Sekarang. Maaf, Kisanak. Iya. Anjingnya jangan dibawa masuk. Pengunjung yang lain keberatan. Takut nafsu makan mereka hilang. Maaf, Kisanak. Saya tidak bisa berpisah dengan anjing kesayangan saya ini. Di rumah pun saya biasa makan dengan dia. Kisanak, ini tempat umum. Di rumahmu kamu boleh jungkir balik dengan anjingmu. Itu urusanmu. Tapi di sini kamu harus Suliwa berhasil menemukan akan warung yang ada di sana yang mana ia ke sana membawa akan Dewi Galuh Parwati. Namun kenyataannya, ia malah diperlihatkan akan seseorang yang sedang marah kepadanya dan menyuruh pelayanan makanan di sana untuk mengusir akan orang tersebut, untuk makan di luar saja. Kemudian entah kenapa terjadilah pertarungan di sana dan cerita pun berlanjut ke episode selanjutnya. Hajar mereka, Kakang. Mereka sengaja menyengkat kaki Kakang. Sabar. Lebih baik kita makan dulu. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kebenekaan di sini.